Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan nila. Untuk di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persiapan kolam tanah sebelum tebar benih ikan nila. Buat teman-teman semua yang ingin mau memulai usaha budidaya ikan nila, inilah persiapan awal sebelum tebar benih ikan nila. Jadi di sini yang setiap kali atau biasa saya lakukan yaitu mengeruk lumpur-lumpur yang ada di dalam kolam. Ini adalah kolam pasca panen. Jadi begitu panen ikan, saya langsung mengeringkan kolam, kemudian kolam ini dikeruk lumpurnya untuk tujuan mengeruk lumpur sendiri, yaitu kita dapat memastikan agar di dalam lumpur tersebut tidak ada predator-predator liar seperti ikan gabus, ikan lele, ataupun ular yang ada di dasar kolam. Makanya dari itu saya ingin memastikan untuk mengangkat semua lumpur, membersihkan kolam ini dengan cara mengangkat lumpur-lumpurnya. Dan tujuan yang kedua mengangkat lumpur seperti ini yaitu membersihkan kolam agar kolam terhindar dari bakteri serta serangan jamur. Jika kolam tanah tidak dibersihkan terlebih dahulu, dikhawatirkan kolam tersebut banyak bakteri ataupun jamur, sehingga pada saat tebar benih ikan nila yang baru kita tebar tersebut bisa terserang penyakit. Untuk pengerukan lumpur sendiri di sini saya hanya memerlukan tenaga satu orang saja, karena ini tenaganya ini si amangnya ini sudah biasa menggali tanah ataupun mengeruk lumpur kolam tanah. Jadi cukup memerlukan 1 hari pengerjaan saja. Kalau yang belum terbiasa untuk mengeruk lumpur pada kolam tanah ini, biasanya akan menghabiskan waktu selama 2 hari. Tetapi ini hanya memakan waktu hanya 1 hari saja. Oke teman-teman, kita lanjut yang kedua. Setelah tadi lumpurnya sudah dikeruk, sudah diangkat semua, kemudian langkah yang kedua yang biasa saya lakukan yaitu mendiamkan kolam ini selama 1 hari. Tujuannya agar terjemur oleh sinar matahari. Oke, kemudian setelah saya menjemur selama 1 hari, keesokan harinya saya akan mempersiapkan kolam ini dengan cara menabur garam kasar. Dan inilah dia teman-teman, garam kasar atau bahasa Jawanya yaitu garam krosok ya teman-teman. Ini adalah garam khusus ikan, dan banyak juga dari teman-teman semua yang menanyakan apakah sama antara garam kasar dan garam dapur. Garam dapur dan garam kasar itu sangat berbeda jauh ya teman-teman, karena di dalam garam dapur tersebut terdapat iodium, sedangkan untuk garam kasar atau untuk garam khusus untuk ikan ini hanya mengandung NaCl saja teman-teman. Jadi tidak mengandung kandungan iodium yang terdapat pada garam dapur. Jadi untuk teman-teman semua, jika ingin mempersiapkan kolamnya, lebih baik teman-teman membeli garam kasar, karena garam kasar dan garam dapur itu sangat berbeda ya teman-teman. Garam dapur tidak bisa diperuntukkan atau dipergunakan untuk budidaya ikan. Tujuan dari pemberian garam kasar ini yaitu untuk membunuh bakteri serta jamur yang tertinggal pada dasar kolam. Jadi yang langkah pertamanya yaitu mengeruk semua lumpur yang ada di dasar kolam. Kemudian yang kedua, mengeringkan atau menjemur kolam tersebut selama 1 hari. Dan kemudian langkah yang ketiga yaitu menabur garam kasar untuk memastikan agar tidak ada bakteri serta jamur yang tertinggal di dasar kolam.
Untuk cara penaburan garam kasar sendiri di sini kita bisa melakukannya dengan cara mengelilingi semua kolam, menaburkan semua garam kasar ini hingga merata ke semua permukaan kolam, teman-teman. Untuk garam kasarnya sendiri ini tanah saya ini, kolam tanah ini, luas tanahnya ini yaitu 78 meter persegi. Jadi saya membutuhkan kurang lebih 5-6 kg garam kasar untuk mensterilkan kolam ini. Kemudian setelah kita selesai menaburkan garam kasar ini, langkah yang selanjutnya yaitu kita mendiamkan lagi, teman-teman. Jadi sudah ditaburkan garam kasarnya ini, diamkan selama 3 hari, biarkan kolam ini terjemur oleh sinar matahari. Oke teman-teman, kita lanjut. Dan ini adalah sistem pengairan kolam tanah saya. Jadi kebetulan air ini adalah yang berasal dari langsung sungai, yang kemudian dialiri masuk ke dalam farid yang kecil ini untuk mengairi kolam serta mengairi pesawahan. Jadi insya Allah pada saat musim kemarau pun kolam saya tidak akan mengalami kekeringan yang sangat parah. Dan di sini setiap kali saya mengisi air, saya menggunakan mesin penyedot air ya teman-teman. Dan ini adalah selang untuk pompa penyedot air, dan ini adalah pompanya teman-teman. Ini pompanya sudah nyala dan langsung mengarah, selangnya ini langsung mengarah ke kolam tanah saya. Oke, jadi kita langsung saja menelusuri selang pompa ini ya teman-teman. Ini sudah berisi air selang pompanya, dan ini kurang lebih panjangnya 20 meter untuk nyampai ke kolam tanah saya ini. Ini sangat panjang sekali selangnya. Selang ini terbuat dari plastik ya. Ini kebetulan selangnya selang murah yang terbuat dari plastik dan langsung masuk ke kolam tanah ini teman-teman. Untuk itu setelah tadi kita sudah memberikan garam kasar, penaburan garam kasar, kemudian langkah selanjutnya mendiamkan atau menjemur kolam tanah tersebut selama 3 hari. Setelah 3 hari dijemur, kemudian kita bisa mengisi air kolam ini teman-teman. Setelah kolam ini sudah terisi penuh oleh air, kemudian tahap yang selanjutnya yaitu kita masih harus menunggu dulu, yaitu kita mendiamkan air kolam yang baru saja kita isi. Jadi kita diamkan selama kurang lebih seminggu. Kalau bisa didiamkan setelah air terisi penuh, didiamkan selama seminggu lamanya. Tujuannya agar nantinya bakteri-bakteri baik ataupun makanan-makanan alami untuk benih ikan nila muncul dengan sendirinya. Jadi teman-teman harus bersabar jika ingin menebar benih ikan nila, dan inilah dia persiapan awal sebelum tebar benih ikan nila. Perlu teman-teman ketahui, untuk budidaya ikan nila sendiri yang lebih bagus itu yaitu kolam dengan sirkulasi yang baik, artinya airnya itu mengalir ya teman-teman. Dan kebetulan di kolam saya ini sistem airnya ini tidak mengalir, jadi artinya kolam saya ini airnya tenang. Untuk kolam yang sistem sirkulasinya baik ataupun airnya terus mengalir, pertumbuhan ikan nila akan cepat besarnya dibandingkan dengan kolam yang diam seperti yang saya punyai ini teman-teman. Dan next video akan saya buatkan video mengenai sistem sirkulasi kolam ikan nila. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Buat teman-teman yang ingin bertanya seputar budidaya ikan nila, langsung saja tulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan dari teman-teman semua akan saya jawab. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.